Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat kepala madrasah, bendahara maupun tim penjamin mutu madrasah, berikut kami sampaikan surat edaran dari Kemenak RI Dirjen Pendis ya, yang berisi tentang kewajiban penerapan EDM dan RKAM. Nah, langsung saja biar cepat kita bahas poin-poin pentingnya. Yang pertama ya, untuk satuan pendidikan atau madrasah baik MI sampai aliyah, baik negeri maupun swasta yang telah mendapatkan pelatihan atau BIMTEK EDM RKAM wajib menggunakan aplikasi EDM RKAM dalam mengelola dana BOS terhitung mulai tahun anggaran 2025. Kemudian satuan pendidikan dari MI sampai MA yang memperoleh izin operasional pendirian atau IJOP ya pada tahun 2025 atau sesudahnya diwajibkan satu, melakukan pembelajaran mandiri penggunaan EDM RKAM. Bagaimana caranya? Dengan cara melakukan komunikasi, koordinasi, meminta bimbingan kepada pengawas madrasah dan kantor Kementerian Agama ya. Tentu saja nanti mungkin yang diutus untuk melakukan pembimbingan itu mungkin tim inti kabupaten ya. Kemudian menggunakan EDM RKAM dalam mengelola BOS setelah ditetapkan sebagai penerima ya. Jadi boleh melakukan BIMTEK mandiri dan membuka akun EDM RKAM ya. Kemudian satuan pendidikan di MI, MTS, MA yang mengalami kendala geografis dalam melaksanakan aplikasi EDM dan RKAM harus memberitahukan kepada pengawas dan Kemenak melalui Kasih Penma atau Kepala Seksi Pendidikan Islam atau pejabat yang membidangi urusan pendidikan madrasah. Misalkan ada hambatan sinyal internet tidak ada dan lain sebagainya ya. Direktorat KSKK Madrasah melakukan monitoring dan mengevaluasi terhadap kepatuhan madrasah dalam menggunakan EDM dan RKAM. Jadi ada pemantauan monitoring dari pusat ya. Kemudian Direktorat KSKK Madrasah memberikan sanksi kepada madrasah yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana surat ini. Nah, kemudian yang paling penting yang kita sampaikan ini Bapak Ibu ya, karena hubungannya harus segera kita lakukan pada hari-hari ini, yakni kewajiban menyusun evaluasi diri madrasah dan rencana anggaran dan pendapatan madrasah. Poin yang pertama, setiap tahun madrasah dari MI sampai MA, baik negeri maupun swasta, membuat EDM berdasarkan data dan informasi satuan pendidikan pada 1 tahun atau tahun pertama sebelum dana BOS diterima. Kemudian contohnya membuat EDM pada tahun 2024 untuk menyusun RKAM BOS tahun 2025, dan ini akan segera kita lakukan pada hari-hari ini ya. Kemudian membuat rencana pendapatan indikatif dengan cara mengalihkan jumlah siswa pada BAP bulan September pada 1 tahun atau tahun pertama sebelum dana BOS diterima dengan satuan biaya majemuk di kabupaten kota. Jadi pendapatan indikatif ini pendapatan yang berdasarkan asumsi ya. Kalau sudah positif ditetapkan itu namanya pendapatan definitif. Kita lanjut di sini. Contoh dalam BAP MISBO September 2024 ya, jumlah siswa MI yang namanya MIA ini di Kota Bogor jumlahnya adalah 100 siswa. Satuan biaya per siswa karena ini MI adalah 1.030.000. Nanti dalam menuliskan rencana pendapatan indikatif adalah 100 kali 1.030.000, berarti nanti total untuk pendapatan indikatif yang dimasukkan dalam perencanaan pendapatan adalah 103 juta ya. 103 juta itu nanti cara menetapkan pendapatan indikatif pada RKAM atau rencana anggaran madrasah, rencana anggaran dan pendapatan madrasah tahun 2025 nanti sekali lagi dari BAP MIS BOS
jumlahnya siswanya, kemudian dikalikan biaya atau yang diterima per siswa dalam 1 tahun. Kemudian pada setiap tahun madrasah menyelesaikan penyusunan EDM dan rencana pendapatan indikatif paling lambat tanggal 30 September. Sekarang ini sudah mendekati tanggal 30 September ya, jadi segera setiap madrasah menyelesaikan EDM tahun 2024 sekaligus menyusun RKAM-nya ya, rencana kerja anggaran madrasah ya, pada tahun 2025. Kemudian madrasah dapat melakukan perubahan pendapatan indikatif menjadi pendapatan definitif dengan menyesuaikan jumlah alokasi yang ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen BPK Direktorat KSKK Madrasah. Nanti kalau sudah ada penetapan atau pendapatan definitif, nah, jadi pendapatan definitif nanti bisa jadi tidak sama dengan yang kita entrikan pada pendapatan indikatif. Kalau misalkan tidak sama ya tinggal kita sesuaikan ya. Syukur-syukur kalau sama antara indikatif dan definitif, maka tidak perlu merubah dari rencana pendapatan dan belanja ya. Oke Bapak Ibu, ini yang bisa kita sampaikan sebagai penekanan adalah yang pertama, segera Bapak Ibu terutama tim penjamin mutu madrasah melakukan penyusunan EDM tahun 2024 sekaligus membuat RKAM tahun 2025 ya. Kapan itu bisa dilakukan dan kapan batas akhirnya? Keterangan di sini diusahakan tanggal 30 September 2024 EDM dan RKAM sudah tersusun. Sekali lagi EDM 2024 dan RKAM tahun 2025. Segera berkoordinasi dengan tim penjamin mutu masing-masing. Selanjutnya nanti bisa menghubungi pengawasnya masing-masing dalam rangka untuk memberikan verifikasi persetujuan pada EDM. Selanjutnya nanti madrasah langsung bisa membuat RKAM-nya, sehingga kita bisa menyelesaikan sesuai dengan batas waktu akhir, yakni pada tanggal 30 September. Demikian ulasan kami, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.